Bro, pernah nggak lo bingung kenapa PDKT kalian selalu gagal? Padahal lo sudah kasih effort dengan setulus dan segila itu. Cewek itu udah lo ajak ngobrol, udah lo ajak ketemu, udah lo kasih perhatian. Tapi tetap aja rasanya sama aja, nggak ada perubahan apapun dan tiba-tiba dia ngilang. Tapi tenang, mungkin itu bukan salah strategi. Tapi lo itu nggak bisa baca fase hidup dari seorang wanita. Karena cewek di umur 17, 23, dan 30 itu punya cara sendiri untuk menentukan pasangannya. Sehingga lo harus ngerti fase hidup dari seorang perempuan. PDKT kalian bisa jauh lebih gampang kalau kalian itu bisa ngerti fase-fase hidup dari seorang wanita. Nah, yang pertama kita akan membahas cewek di usia 17 sampai 20 tahun. Yaitu cewek-cewek di masa sekolah atau masa kuliah awal. Nah, cewek di usia 17 sampai 20 atau 23 tahun, biasanya cewek ini sedang mengeksplorasi dan mencari validasi. Ini adalah fase di mana cewek ini lagi banyak banget nyari tahu tentang dirinya sendiri, tentang dunia, bahkan tentang cowok. Dia lagi mengeksplorasi siapa dirinya, siapa temennya, siapa circle-nya gitu. Dan siapa yang bisa bikin dia ngerasa spesial. Karena di sini cewek sedang membentuk identitas. Dan dari situlah muncul satu kebutuhan utama dari cewek usia 17 sampai 20 atau 23 tahun, yaitu validasi atau apresiasi atau pujian. Cewek di umur segini itu gampang tertarik sama cowok yang punya daya tarik sosial. Misalnya cowok yang lucu, cowok yang humoris, cowok yang fun, yang bisa bikin cewek ini merasa beda dari yang lain. Makanya di usia-usia seperti ini, bad boy yang charming atau mungkin cowok yang menonjol di bidang olahraga, di bidang band, di anak sekolah atau di anak kuliahan, biasanya mereka ini akan lebih mudah dapetin perhatian dari cewek. Tapi cewek-cewek di usia seperti ini itu kelemahannya adalah mereka itu gampang ke-trigger secara emosional. Sehingga mereka itu cenderung sensitif. Kenapa mereka seperti ini? Ya karena mereka sedang dalam masa pertumbuhan. Sehingga mereka belum punya banyak pengalaman. Akhirnya mereka terlalu sensitif dan masih coba-coba. Nah, PDKT yang paling efektif sama cewek-cewek seperti ini adalah jadilah orang yang menonjol secara sosial. Ketika lo masih sekolah atau masih kuliah, maka carilah hal-hal yang bisa membuat kalian itu menonjol. Misalnya, kalian itu jago ngeband, jago di bidang olahraga, kalau di kelas kalian sering nanya gitu. Sehingga atensi orang-orang, atensi sosial itu di kalian. Nah, kalau kalian dapetin cewek yang masih muda seperti ini, maka biasanya cewek itu akan ngasih perhatian semaksimal mungkin. Karena apa? Karena cinta cewek ini masih murni. Apalagi kalau cewek ini tuh bener-bener nggak traumatik, nggak punya masalah di masa lalu ya, biasanya dia bakalan full kasih cintanya ke lo. Makanya cewek itu kadang-kadang susah untuk melupakan cinta pertamanya. Karena apa? Karena cinta ceweknya masih murni, bro. Belum ada pengalaman, belum ada hal apapun. Sehingga lu nggak bakalan dibandingkan sama orang-orang lain gitu. Sehingga cewek akan full ke lo karena cewek ini nggak punya pengalaman untuk membandingkan lo, nggak punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah, lanjut kita akan membahas cewek di usia 21 sampai 27 tahun. Atau bisa dibilang di sini ya 23 boleh 21, 23 sampai 27 tahun lah. Ini adalah fase di mana cewek ini sedang cantik-cantiknya. Cewek di usia seperti ini itu bener-bener cewek yang secara fisik itu bener-bener mateng banget. Bener-bener kelihatan secara fisik itu cantiknya itu bener-bener lagi full. Ibarat kata kalau dia bunga maka dia sedang mekar-mekarnya. Tapi di sisi lain
Cewek di umur segini itu sudah mulai masuk ke dunia atau realitas yang berbeda. Bisa dibilang dia sudah masuk ke dunia yang nyata. Sehingga mulai ada yang namanya karir, tekanan sosial, target hidup, dan juga keluarga. Cewek di usia ini biasanya dia akan mulai mikir, gue harus jadi apa ya, gue harus ngapain ya untuk punya kontribusi di keluarganya dia. Di fase ini, cewek ini akan mulai mengeksplorasi yang namanya pekerjaan, relasi, sampai nilai-nilai hidup atau makna-makna kehidupan. Di usia ini biasanya cewek sudah mulai selektif dalam memilih teman, circle, bahkan memilih pasangan. Biasanya cewek di usia ini sudah punya gambaran besar tentang laki-laki. Dia mungkin sudah punya 1 atau 2 mantan, atau bahkan mungkin sudah punya banyak mantan. Sehingga cewek di usia segini itu biasanya dia lebih suka cowok yang punya arah, punya tujuan, dan punya struktur dalam hidupnya. Kalau lo kelihatan ngikutin angin, FOMO, dan masih diatur sama mama, masih diatur sama orang tua, manja, biasanya cewek tuh nggak terlalu suka cowok yang seperti ini. Karena apa? Karena di usia seperti ini, cewek ini sudah pengen dibimbing. Artinya dia pengen banget nyari cowok yang tegas, yang dominan, yang bisa ngurusin hidupnya dia nanti. Sehingga kalau kalian pengen PDKT sama cewek yang usia 23 sampai 27 tahun, lo harus jadi sosok pria yang bertanggung jawab dan dewasa, bro. Gak bisa lo playful lagi, have fun lagi, itu udah gak bisa. Karena fase hidup ceweknya udah berbeda. Di usia seperti ini, cewek biasanya akan lebih memprioritaskan cowok yang punya pekerjaan, tapi masih punya waktu untuk berduaan, masih punya waktu untuk hangout dan jalan bareng. Nah, cara PDKT yang efektif untuk cewek tipe ini adalah lo itu harus menunjukkan lo adalah sosok pria yang mateng, yang dominan, tapi tetap bisa diajak have fun tipis-tipis. Lo harus tetap nunjukin bahwa lo adalah cowok yang seru, yang punya kehidupan yang unik, yang punya kehidupan yang asik. Kalau kalian PDKT sama cewek yang tipe ini, jangan takut untuk ngomongin visi lo, mimpi lo, atau value-value yang lo percaya pada hidup ini, bro. Karena memang bahasan tersebut itu sudah pas untuk cewek tipe yang seperti ini. Ketika pacaran, lo harus kasih kejelasan, kasih sinyal, kasih arah, kasih bimbingan kepada cewek secara nyata. Lo harus tunjukin kalau lo adalah sosok pria yang punya kedewasaan dan punya dominasi yang tinggi gitu. Sehingga cewek bakal lebih percaya sama lo. Misalnya cewek sedang curhat masalah kerjaan atau mungkin curhat ketika dia masih kuliah, maka lo harus tanggepin itu secara dewasa. Lo bisa ketika cewek ini nanya tentang pekerjaan, lo bisa kasih nasihat dan juga lo bisa tambahin. Menurut pengalaman gue, kalau lo itu punya masalah seperti ini, cara mengatasinya begini loh, cara menyelesaikannya begini loh gitu. Sehingga cewek ini sudah tahu bahwa lo adalah sosok pria yang bener-bener dominan, lo adalah sosok pria yang punya tanggung jawab yang tinggi. Kelebihannya ketika kalian pacaran sama cewek di usia ini adalah dia akan menjadi partner yang loyal banget sama kalian. Ketika lo punya bisnis, ketika lo sedang meniti karir, maka cewek bener-bener akan loyal banget dan suportif banget sama lo. Karena apa? Karena dia ngerasa ketika udah komunikasinya nyambung, maka cewek ini ngerasa bahwa oke lah gue sama dia aja. Sehingga cewek akan lebih suportif sama lo. Karena apa? Karena lo adalah masa depan dari cewek tersebut. Kalau lo punya bisnis, lo punya karir yang bagus, dia akan bener-bener support lo secara langsung. Karena apa? Karena ketika karir lo naik, bisnis lo naik, dia juga hidupnya bakalan enak sama lo. Itulah kelebihannya kalau kalian PDKT sama cewek dengan usia 23 sampai 27 tahun. Nah, kalau kalian PDKT sama cewek yang mungkin usianya 30 tahun ke atas, maka itu bakalan beda lagi, bro. Usianya segini itu udah pragmatis banget gitu. Dia hanya melihat lo sebagai orang yang harus bisa menjamin masa depan.
Cewek di usia segini biasanya udah nggak mementingkan lagi wajah, fisik, dan lain sebagainya gitu. Yang penting lo hidup, yang penting lo bisa kasih makan, kasih uang, selesai. Ekspektasi cewek di usia segini itu udah nggak ada lagi kecuali lo bisa kasih dia makan. Karena apa? Karena cewek juga udah mulai putus asa. Usia 30 tahun belum menikah, apalagi 35 tahun belum menikah, cewek udah mulai putus asa. Akhirnya dia hanya akan menerima pinangan cowok yang datang aja. Karena lo harus tahu bro, cewek itu punya masa kesuburan. Makin tua cewek, maka tingkat kesuburannya itu semakin menurun. Sehingga kemungkinan dia hamil dan memiliki anak yang sehat itu bisa kecil gitu. Sehingga cewek itu makin tua usianya itu makin nilainya makin turun gitu. Tapi kalau cowok usia 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, justru cowok di situ sedang kuat-kuatnya, sedang menanjak karirnya. Jadi usia cewek sama usia cowok dalam romansa, dalam kehidupan itu berbanding terbalik bro. Cewek tuh di usia 23 tahun, 20 tahun, 25 tahun, sampai 27 tahun itu sudah dalam masa peak atau istilahnya itu masa prime-nya cewek lah. Cantik-cantiknya cewek, potensinya cewek itu di situ. Tapi kalau cowok itu sebaliknya, 30 tahun sampai 50 tahun itu biasanya cowok sedang dalam masa performa terbaik. Baik dalam romansa, baik dalam karir ataupun kehidupan. Ya lo tahu sendiri lah, cewek di usia ini tuh lagi berjuang menemukan kedekatan emosional yang mengarah pada pernikahan. Mereka udah capek drama, mereka udah capek nyari cowok yang nano-nano lah, katakanlah seperti itu. Mereka hanya pengen dinikahin dan pengen punya anak. Cara PDKT yang efektif sama cewek di usia segini ya jelas banget lo harus menunjukkan bahwa lo itu berkomitmen untuk nikahin dia. Cuman itu aja kuncinya. Ibarat kata di usia seperti ini cewek tuh bener-bener nyari cowok yang dewasa, yang mature, dan juga yang bener-bener mau mempersiapkan pernikahan. Jadi bukan hanya dominan atau bisa menuntun empati, tapi dia juga nyari cowok yang bener-bener bisa dijadikan dia sebagai suami. Biasanya kalau kalian PDKT sama cewek yang usianya segini 30 tahun ke atas, kalian itu ketika pacaran atau apa itu udah nggak mesra lagi biasanya. Ibarat kata kalian kayak udah bapak-bapak ibu-ibu yang belum nikah aja tapi pacaran gitu. Kasarnya sih gitu. Memang paling enak kalau menurut gue ya lo harus cari cewek yang usianya itu 21, 23 sampai di bawah 30 lah. Itu menurut gue adalah cewek yang paling ideal untuk kalian PDKT-in. Kenapa? Alasannya apa? Yang pertama, cewek di usia tersebut itu sedang masa prima. Masa istilahnya sedang cantik-cantiknya. Otomatis semua potensi cewek akan keluar gitu. Di usia tersebut, cewek itu juga masih bisa memahami kita, masih bisa memaklumi kondisi finansial kita. Karena sama-sama masih muda, otomatis cewek juga ngertiin lo gitu. Oh dia sedang masa progres, dia sedang masa pertumbuhan, dia sedang istilahnya masa nyari duit gitu. Dia nggak terlalu ngotot-ngotot amat, tapi dia sudah punya gambaran umum tentang cowok. Dia juga masih bisa diajak pacaran, dia masih bisa diajak hangout gitu. Dan cewek di usia seperti ini itu bener-bener masih bisa produktif banget. Ketika lo pacaran sama cewek yang di bawah 30 tahun, otomatis lo akan masih bisa merasakan api-api dari romansa. Lo tuh bener-bener bisa merasakan bahwa oh gue sangat bergairah sama cewek ini. Jadi meskipun usia kalian itu sudah tua, udah 30, udah 35 atau udah 40 tahun, lo jangan khawatir, lo tetap harus bisa nyari cewek yang usianya di bawah 30 tahun. Itu masih bisa bro. Karena apa? Karena gue tadi bilang, usia prima dari seorang laki-laki itu adalah 30 tahun ke atas gitu. Selagi lo masih di bawah 60 tahun, di bawah 50 tahun, lo itu masih tetap dianggap sosok pria yang masih muda oleh cewek. Karena apa? Justru usia segitu itu adalah usia primanya kita, usia prime-nya kita gitu.
mekar-mekarnya seorang laki-laki tuh di usianya segitu. Jadi lo itu belum tua gitu, lo tuh masih tetap muda gitu. Hanya saja mungkin lo perlu memfilter lagi, karena nggak setiap cewek yang muda mau sama yang tua. Lo juga harus tetap pilih-pilih. Tapi gue sangat menyarankan cewek di bawah 30 tahun. Itu saran dari gue, bro. Memang nyarinya mungkin kalau kalian udah cukup tua itu nggak gampang. Tapi kalau lo berusaha, ya lo pasti akan mendapatkan apa yang lo usahakan. Itu sudah tertulis di banyak kitab suci. Tapi kalau kalian masih bingung dan masih kesusahan, segera beli ebook dari Pria Bertumbuh. Dan kalau kalian pengen konsultasi, langsung aja chat nomor gue di WhatsApp. Atau langsung aja kalian lihat di video ini. Di situ sudah ada website dan juga nomor WhatsApp gue. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan agar banyak pria-pria di Indonesia teredukasi. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Kalau kalian ingin request video, silahkan langsung komen dan juga kirimkan topik video yang kalian inginkan di WhatsApp gue. Sampai jumpa di video yang berikutnya.